Selamat malam rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya lihat ganteng-ganteng semua dan cantik-cantik semua. Dan saya percaya apa yang kalau saya bilang adik-adikku sekalian buat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi veritasi ini adalah atau veritatis ya, verbum. Jadi ini adalah sesuatu yang saya katakan luar biasa karena ya memang menjangkau banyak teman-teman alumni dan bahkan mungkin yang masih aktif dalam perkuliahan saat ini. Tetapi yang saya lihat luar biasanya ini hampir sebagian besar dan hampir 90% pesertanya adalah anak-anak Timur, anak-anak Kupang. Benar apa benar? Benar apa Pak? Benar Pak Martin? Benar ya? Tidak mengecilkan teman-teman yang lain, tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya, adalah sesuatu yang luar biasa karena ada anak-anak muda yang punya kerinduan untuk makin bertumbuh, makin memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus karena hanya oleh Dialah kita ada dan saya ada dan bahkan mendapatkan kepercayaan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman grup Firman adalah Kebenaran yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada malam hari ini. Tema yang saya dapatkan adalah gereja yang sehat. Nah, teman-teman, saya percaya teman-teman yang sudah berkuliah pasti pernah mendapatkan porsi tentang bagaimana gereja itu, bagaimana gereja yang sehat itu, dan bahkan mungkin sering saudara dengar khotbah-khotbah juga tentang gereja yang sehat. Nah, malam hari ini ya kita sama-sama belajar apa sih gereja yang sehat itu. Sebelum kita lebih jauh lagi ke membahas tentang gereja yang sehat, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih itu gereja. Ya benar ya, apa sih gereja itu? Gereja itu apakah bicara tentang bangunan fisik, hanya secara bangunan yang bagus, bangunan yang indah, bangunan yang megah, bangunan yang besar, yang di dalamnya dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris, mungkin aksesoris salib atau ornamen-ornamen kekristenan yang lain yang terpampang di dalam sebuah gedung gereja, atau mungkin sound system, alat-alat musik yang menunjang, apakah itu juga sebagai atau yang disebut sebagai gereja. Dan memang harus kita pahami bahwa gereja itu ada yang harus kita pahami, ada dua bagian. Gereja yang harus dipahami ada dua bagian, baik gereja bicara tentang bangunan fisik secara physically atau kalau dibilang bentuk bangunan, dan juga itu bisa merujuk kepada organisasi. Jadi bangunan gereja itu akan bicara tentang organisasi-organisasi yang berkembang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena itu disebut dengan gereja. Kalau secara umum orang awam tahu atau orang pada umumnya kenal gereja itu hanya ada dua, yaitu ya gereja Kristen Protestan dan gereja Katolik. Benar ya? Itu kan secara umum yang dipahami oleh orang awam. Tetapi kalau kita merujuk kepada gereja yang sesungguhnya, di dalam gereja itu bermacam-macam organisasi. Selain organisasi-organisasi yang berkembang, juga gereja itu bisa juga disebut sebagai organisme atau individu, pribadi lepas pribadi. Nah, dua hal ini yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang gereja kalau dalam bahasa teologinya, secara lokal dan secara universal. Jadi secara umum gereja dan secara sempit organisasi. Nah, organisasi itu kan secara sempit. Kalau secara umum itu kan bicara tentang
individu, karena itu gereja menyeluruh. Jadi tidak lagi dilihat dari organisasi mana, tidak dilihat dari latar belakang dia gereja A, gereja B, tetapi tubuh Kristus itu adalah disebut dengan gereja. Nah, dari dua hal inilah kita dapat masuk kepada inti bahwa gereja yang sehat, baik itu secara universal dan juga secara lokal, itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini, atau kita pelajari, atau kita ya renungkan bersama tentang gereja yang sehat. Nah, teman-teman, sekali lagi saya coba kembali mengatakan bahwa gini, gereja yang sehat bukanlah berbicara tentang bangunan secara fisik yang begitu megah, walaupun itulah penting. Benar apa benar? Bangunan secara fisik itu penting dan dibutuhkan untuk tempat di mana orang-orang percaya, orang-orang Kristen dapat beribadah dengan baik, dengan tertib, dengan nyaman, dengan aman. Tetapi sekali lagi itu tidak dijadikan sebagai ukuran gereja itu menjadi gereja yang sehat. Sekali lagi, bentuk fisik gereja, bangunan gereja yang bagus, yang tadi saya katakan dilengkapi dengan ornamen-ornamen emas atau Kristiani, yang dipenuhi di dalamnya dengan aksesoris yang luar biasa, yang menarik, dan juga mungkin alat musik yang modern sekalipun, yang begitu canggih, yang begitu luar biasa, dan bahkan mungkin harganya fantastik, harganya yang begitu luar biasa pun, sekali lagi itu bukanlah ukuran suatu gereja yang sehat. Tadi saya sempat renungkan begini, gereja yang sehat juga bukan karena orang-orang yang di dalamnya itu semua beruang, dalam tanda petik. Ngerti ya, beruang ya? Jadi kalau Martin malam ini bukan beruang, berarti bukan orang gereja itu. Kalau Yapson atau Samuel atau Elsie atau siapa lagi, kalau tidak beruang berarti bukan orang gereja, bukan gereja itu. Nah, ini saudara harus tahu bahwa ini memang pernah ada perkembangan, ada pengajaran, ya anak-anak teologi pasti tahu yang disebut dengan teologi sukses, tahu ya. Ini kita bahas secara luas juga ya. Teologi sukses mempelopori sebuah teologinya, membangun teologinya dengan luar biasa, dan bahkan ada framing yang dibangun oleh teologi sukses. Kita bukan anti dengan berkat Tuhan, kita tidak anti. Siapa sih ini yang tidak mau diberkati Tuhan? Siapa sih yang tidak mau hidupnya mengalami peningkatan secara finansialnya terpenuhi? Tidak ada yang tidak mau dalam kekurangan. Tetapi bangunan yang dibangun oleh teologi sukses bahwa kalau ada orang Kristen, kalau orang yang bergereja hidupnya miskin, hidupnya tidak punya apa-apa, berarti dia tidak punya iman kepada Tuhan. Berarti dia belum sempurna dalam mengenal Tuhan. Berarti belum sempurna imannya kepada Yesus. Nah, teman-teman, adik-adikku sekalian, apakah adik-adik sepakat dengan hal ini? Nah, ini yang kita harus bangun malam ini. Kita akan bicara tentang gereja yang sehat, berarti kita akan melihat semua fenomena-fenomena yang berkembang di hari-hari ini, dan bahkan bangunan-bangunan teologi yang dibangun sepanjang sejarah teologi berjalan. Ada begitu banyak hal yang tanpa gereja sadari, tanpa orang percaya sadari, mereka sedang dibawa kepada sesuatu yang kalau saya katakan dijauhkan dari Kristus sesungguhnya. Karena kalau kita belajar dari Kristus, Kristus itu malah dia mengorbankan segala sesuatunya, bahkan tidak menganggap haknya atau miliknya sebagai pemilik di sorga,
sebagai sesuatu yang dia pertahankan, tapi dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang. Ini kita belajar. Jadi dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Yaitu dia melayani. Makanya kan kalau teman-teman baca dalam Markus pasal 10 ayat 45 kan jelas di sana. Sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah bentuk pengorbanan. Nah, kalau sudah kita bicara tentang hal ini, kalau bukan berbicara tentang bangunan fisik yang begitu megah, bukan juga alat-alat musik atau sound system dalam gereja yang begitu canggih sebagai ukuran standar gereja yang sehat. Lalu gereja yang sehat itu seperti apa? Jadi seorang dosen atau konsultan mahasiswa S2 di STT Jafri Makassar, STT Jafri Jakarta Makassar mengatakan begini. Ya hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi yang di pendahuluan. Dia berkata begini, gereja tidak saja diartikan sebagai rumah peribadatan, namun gereja juga memiliki arti dan tujuannya berdasarkan Alkitab. Artinya hampir mirip dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau Bambang Heru Utomo mengatakan bahwa gereja itu tidak lagi hanya fokus pada bentuk bangunan sebagai tempat peribadatan. Sekali lagi, bukan ukuran gereja yang sehat itu kalau gereja bangunannya bagus, tetapi sekali lagi kita perlu itu, tetapi itu bukan ukuran gereja yang sehat. Oke, coba kita buka dulu Alkitabnya ya, supaya saya tidak melalang buangnya kemana-mana. Artinya harus ada dasar firman Tuhan. Sebenarnya ada dua hal yang saya mau sampaikan, ada dua topik dari gereja yang sehat ini. Dalam 2 Petrus pasal 1 itu juga nanti jadi bagiannya, tetapi saya dasari dulu dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 16. Saudara pasti tahu ayat ini yang saya akan bacakan malam ini. Ayat ini teman-teman pasti tahu. Matius pasal 16 ayat yang ke 15 sampai ayat yang ke 19. Matius 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Mungkin bisa minta tolong salah satu bacakan ayat-ayat ini. Ordi atau Yapson boleh. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang saudara barusan kita baca, ini adalah latar belakang atau jawaban dari pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada murid-murid pada waktu itu
dia mengatakan kepada mereka, menurut kalian siapakah aku? Lalu mereka jawab, ada yang berkata engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu nabi, engkau adalah Yeremia, atau yang lain. Tapi Yesus menegaskan lagi bahwa kepada Petrus, kalau menurut kamu Petrus siapakah aku? Lalu dengan lantang Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ayat 18, atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus membangun jemaat. Atau Yesus membangun gereja. Jadi hari ini dasar atau pertama kali yang sebelum kita lebih jauh lagi, bahwa yang membangun gereja, yang membentuk gereja, bukan gereja organisasi ya. Organisasi kan berkembang setelah rasul-rasul atau setelah abad-abad kesinilah, sebelum sesudah para rasul. Tetapi pada mulanya ketika Yesus mendirikan gereja, bukan gereja bentuk bangunan, tetapi berbicara tentang bagaimana membangun suatu umat yang memiliki kepercayaan atau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, ada yang saya pernah dengar bahwa sebenarnya gereja awal, gereja mula, sebenarnya ditujukan kepada orang Israel. Itu kalau dalam perspektif perjanjian lama, sebenarnya gereja sekarang itu merupakan representasi dari gereja perjanjian lama, yaitu umat Tuhan atau orang percaya. Karena dari arti gereja, kalau teman-teman pernah belajar tentang arti eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari perbudakan atau kegelapan menuju kepada satu terang yang ajaib. Kalau saudara lihat perjalanan orang Israel dibebaskan dari Mesir, tempat perbudakan, tempat penderitaan, tempat siksaan, tempat ketidaknyamanan, tempat di mana mereka itu mengalami penindasan, mereka dikeluarkan dari sana dan mereka menuju satu tempat yang merupakan janji Tuhan kepada mereka. Nah, zaman gereja atau gereja perjanjian baru, orang-orang percaya disebut sebagai umat pilihan, orang-orang disebut sebagai eklesia. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, perbudakan dosa, tempat yang kalau bisa dikatakan menuju kepada kebinasaan, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, Allah memanggil keluar, membawa mereka keluar kepada satu tempat, satu tujuan, yaitu kerajaan sorga. Tentu kepada Yesus, dan juga tujuannya adalah kerajaan sorga, Kanaan sorgawi. Itu yang kita lihat. Nah, dari konteks ini teman-teman, bahwa yang membangun gereja pertama adalah Yesus sendiri, atau yang membentuk gereja, yang berkata bahwa di atas pengakuan Petruslah gereja itu didirikan. Ada yang memahami ayat ini dengan berbeda teman-teman. Ya kita maklumilah, gereja Katolik itu berkata bahwa gereja itu dibangun atas Petrus. Jadi makanya Santo Petrus itu dianggap sebagai fathernya gereja, dan akhirnya kan berkembang bahwa bukan lagi Yesus sebagai dasar gereja itu, tetapi tokoh-tokoh atau bapak-bapak gereja yang bisa juga menjadi dasar gereja. Nah, oleh karena itu dengan kita membaca ayat ini, dan nanti di 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 atau ayat 1 sampai ayat yang ke-21, di situ juga menjelaskan tentang bagaimana gereja yang sehat itu. Nah, saya akan bagikan kepada kita sekalian malam ini beberapa hal tentang apa sih gereja yang sehat itu.
Dan gereja sehat itu seperti apa sih? Gereja yang sehat itu yang bagaimana? Gereja yang sehat itu mau ngapain? Itu. Jadi teman-teman, saya yang pertama, gereja yang sehat kalau bukan karena gedungnya, bukan karena orang-orangnya yang makin hari makin gemuk, atau bukan karena orang-orang yang punya uang yang banyak yang bisa dikategorikan sebagai gereja yang sehat, melainkan gereja yang sehat adalah gereja yang menjadikan Yesus sebagai dasar, Yesus sebagai dasar gereja, ya, baik gereja secara keseluruhan universal maupun gereja lokal, yang menjadikan Yesus sebagai dasar gereja itu dan mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah ciri-ciri gereja yang sehat. Kalau ada gereja yang sudah berkata bahwa di luar Yesus masih ada dasar yang lain, ini harus mulai dipertanyakan. Jadi gereja yang sehat, kembali gereja yang sehat adalah gereja yang berdasar atau memiliki dasar yang kokoh, yaitu Yesus. Kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama atau pasal yang kedua, batu yang oleh tukang-tukang bangunan itu dibuang, tetapi karena kemurahan Allah itu dia dipilih, dan itu bagi kita itu adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun bagi orang lain itu batu sandungan, tapi bagi kita adalah batu pilihan, batu penjuru, dasar kehidupan kita. Dan saudara harus mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara masih ingat apa yang disampaikan oleh dosen kita, Pak Dr. Pendeta Dr. Marciano Waani? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang berkata begini, ada 2 syahadat kekristenan. Ya pernah dengar ya. Yang pertama adalah saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada lagi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada, itu adalah sesat. Jadi itu iman saudara, bahwa kalau saudara mau hidup saudara, karena sekali lagi pribadi kita ini adalah gereja sesungguhnya. Saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 16, itu di sana jelas, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baiknya Allah, bait Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara tentang diri kita adalah bangunan Allah, baiknya Allah, berarti wajib hukumnya Yesus itu harus menjadi dasar hidup kita. Kalau kita mau dikatakan gereja yang sehat, dan gereja secara organisasi, sebuah gereja menjadi sehat ketika Yesus itu sebagai dasar utama, dan juga pengakuan mereka tentang Yesus itu bukan yang lain, di luar Yesus tidak ada lagi Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Paham ya teman-teman? Yang kedua, gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki ciri atau gereja yang menerima kanonisasi Alkitab secara utuh, atau kanonisasi Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, 39 kitab PL dan 27 kitab PB. Di luar itu perlu dipertanyakan. Karena ini final. Bapak Pendeta Dr. Doni Haryanto berkata bahwa Alkitab itu adalah standar tertinggi, final, otoritas final di dalam kehidupan kekristenan kita. Itu kebenaran final, tidak ada lain lagi. Karena ada yang memang mengklaim di luar Alkitab pun masih ada kebenaran. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Dr. Marciano Waani, bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Allah, Roh Kudus.
yang terdiri dari 66 kitab. Di luar Alkitab tidak ada lagi firman Allah yang hidup dan tertulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau ada di luar itu berarti sesat. Ini penting. Jadi ini hanya mereview kembali teman-teman supaya kita menjadi ingat bahwa harus mengakui, menerima kanonisasi Alkitab. Karena itu adalah atas tuntunan Tuhan. Bahwa kelayakan kitab itulah yang menjadikan dia layak menjadi kitab suci. Bukan karena pilihan dari bapak-bapak gereja, enggak. Tetapi kelayakan dari Alkitab itu yang menyatakan dirinya sebagai firman Allah, maka dia masuk dalam pengkanonan. Itu yang kedua. Nah, ini jelas teman-teman. Malam ini mungkin saya cepat lagi ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang kedua, yang ketiga, ya mungkin masih bersambung lah. Jadi satulah nomor 2 ini. Menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang final dan bukan yang lain. Dan yang ketiga, gereja yang sehat adalah gereja yang mengajar dengan tepat, mengajar dengan benar tentang Tritunggal. Gereja yang sehat adalah mengakui Allah Tritunggal, menerima Tritunggal itu sebagai pengajaran yang benar. Karena memang ada pengajaran yang berkembang, ada Jesus only yang tidak mengakui Tritunggal ini, pengajaran tentang Tritunggal. Nah, gereja yang sehat itu adalah gereja yang mengakui Trinitas atau Tritunggal. Saya dengan cepat ya. Yang berikut, gereja yang sehat adalah gereja yang menjalankan atau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus secara kontinu atau terus menerus. Kalau ada gereja yang tidak lagi melaksanakan amanat agung, berarti gereja itu sudah tidak sehat lagi. Halo teman-teman, kita dipersiapkan, teman-teman masih mungkin dalam praktek mempersiapkan diri untuk masuk dalam ladang Tuhan. Ingat, saudara harus menjadi gereja yang sehat. Baik secara pribadi saudara maupun secara bergereja, saudara akan melayani, saudara harus melaksanakan amanat agung Yesus. Apa sih amanat agung Yesus? Yang pertama, amanat agung Yesus yang pertama adalah, kalau saudara baca dalam kitab suci setelah Yesus dibaptis dan tampil melayani, apa yang diberitakan Yesus? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu amanat pertama kali yang Yesus sampaikan. Yang kedua adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini penting bagi kita, kalau kita mau disebut sebagai gereja yang sehat, adalah terus-menerus melaksanakan, menjalankan amanat agung Yesus. Berikut, gereja yang sehat adalah gereja yang terus mengandalkan pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini. Karya Roh Kudus itu penting dalam gereja. Buat apa gereja itu banyak? Buat apa gereja itu penuh tetapi tidak ada kelahiran baru? Buat apa gereja itu dipenuhi oleh orang-orang percaya, orang-orang yang berkata Kristen tetapi tidak ada pertobatan? Karena saya percaya mereka tidak izinkan pekerjaan Roh Allah itu untuk menguasai atau merajai hidup mereka. Ya mohon maaf, ini penting teman-teman, adik-adikku yang kita tahu kita berasal dari satu daerah yang kita paham semua. Saya tidak mendiskriminasi daerah kita, tetapi teman-teman harus sadar bahwa daerah kita ini kalau kita bisa katakan hampir 100% Kristen. Benar ya? Hampir 100% Kristen, walaupun masih ada keyakinan yang lain. Tetapi kalau saudara perhatikan,
apa yang terjadi dengan keadaan teman-teman kita di sana, saudara-saudara kita yang ada di NTT yang pada umumnya adalah Kristen. Nah, ini yang kita harus lihat tentang gereja yang sehat ini, bahwa tadi saya katakan bahwa buat apa banyak orang memenuhi gereja tetapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Datang hari Minggu ibadah tapi pulang, dosa masih berjalan. Nah, ini yang harus kita pahami malam ini bersama-sama, menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai kita sudah berada di rel yang benar, kita masuk dalam proyeknya Allah, kita masuk dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang besar, tetapi dalam kehidupan kita seharian kita masih terus menjalankan kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, dan ketika kita melayani Roh Kudus, kita biarkan untuk bekerja, melakukan perkara-perkara yang dasar mengubahkan hidup kita, maka saya katakan itulah gereja yang sehat. Gereja yang tidak sehat ada kelihatan hidup dalam dosa, dosanya macam-macam. Ya, saudara yang akan mendaftarkan dosa apa yang ciri dari gereja yang tidak sehat itu, kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 atau ayat 19 sampai ayat 21 itu jelas. Itu artinya orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Tapi orang yang dituntun oleh Roh Allah, pasti di dalamnya ada kasih, sukacita, dan ada penguasaan diri. Ketika ada godaan, dia dapat menguasai diri karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia. Oke? Haleluya. Kalau dalam 2 Petrus pasal yang 1 ayat yang ke 5 dan seterusnya sampai ayat 8 itu diceritakan bahwa justru karena itu kamu harus menambahkan, ya, menambahkan kepada iman, pengetahuan kepada kebajikan. Itu coba kita buka sejenak ya. Saya minta waktu sebentar. Ini tinggal 1 poin lagi. Ya, tinggal 1 poin lagi. 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ayat ke-9. Tolong saudari Elsie Nome bacakan ayat-ayat ini. Kalau masih ada. Saudari Elsie. Iya. Di mana? 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Sebentar saya kasih volume, soalnya nggak jelas. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Oh ya, 3 sampai. Oke. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Suara saya jelas? Jelas. Oke, demikian firman Tuhan, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Terima kasih. Jelas teman-teman? Jelas ya? Bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja yang terus bertumbuh atau progresif. Terus ada peningkatan imannya. Makanya kan firman Tuhan jelas bahwa harus dengan sungguh-sungguh menambahkan ini kepada ini kepada ini, karena firman Tuhan berkata bahwa kalau semuanya itu ada pada kita dengan melimpah, maka kita akan semakin dibuat menjadi giat memiliki pengenalan yang benar. Artinya memiliki kehidupan yang sehat, gereja yang sehat. Karena apa? Ada progres, ada peningkatan rohani yang semakin hari semakin terlihat sampai kepada puncak, yaitu kita dibawa kepada kesempurnaan Kristus. Sekarang ini memang kita sedang dalam proses untuk pertumbuhan, tetapi terus bertumbuh ke arah yang benar. Supaya apa? Kita semakin giat dalam pengenalan yang benar akan Yesus. Artinya iman yang benar-benar di dalam Yesus, sehingga dikatakan kita adalah gereja yang sehat. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki pengajaran yang sehat pula. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki pengajaran yang sehat. Apa sih pengajaran yang sehat itu? Kalau dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saya buka lagi ya, buka sejenak. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 16 kalau tidak salah. Ayat 15-16, 1 Timotius 4 ayat 15-16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi apabila kita mau dikatakan gereja yang sehat, karena sekali lagi hidup kita adalah bangunan bait Allah, bait Roh Kudus, kita harus sehat. Sehat dengan dalam apa? Dalam pengenalan kita yang benar tentang Kristus, dan bagaimana kita menjadikan Roh Kudus itu sebagai yang menguasai hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran. Dan juga kita menjadikan Alkitab sebagai standar hidup, moral hidup kita. Dan kita mau juga apa yang kita ajarkan benar-benar adalah ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Karena Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kalau kamu berbuat demikian, kalau kamu memiliki kehidupan yang sehat, kamu memiliki ajaran yang sehat, bukan saja kamu menyelamatkan dirimu sendiri, tapi orang-orang yang mendengar engkau juga akan diselamatkan. Jadi malam ini kita sudah menerima poin-poin tentang gereja yang sehat. Ingat, tanggung jawab kita adalah besar. Kita harus sehat dulu. Sehat rohani kita, sehat hidup kita, sehat pengenalan kita kepada Kristus, sehat pemahaman kita tentang Alkitab, sehat bagaimana Roh Kudus itu kita jadikan sebagai penguasa tunggal dan yang terus membimbing kita, yang terus mengingatkan kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Dan juga kita harus sehat dalam pengajaran kita, karena ingat bahwa tanggung jawab kita bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan mereka yang mendengarkan pengajaran kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita malam hari ini. Dan saya percaya kalau Tuhan yang memberikan firman itu tidak pernah akan lalu dengan sia-sia. Dia akan berhasil mengerjakan bagiannya dalam setiap hidup kita.
Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin acara atau pembawa acara pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.